Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Zuhdi, NIM 2215050163. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas makalah saya yang berjudul Konsep Pendidikan Menurut Quran Surat An-Nur ayat 27 sampai 29. Nah, yang akan dibahas kali ini yaitu penafsiran kitab tafsir dari 3 kitab yang berbeda, kemudian kesimpulan penafsiran, yang kemudian relasi ayat dengan pendidikannya bagaimana. Nah, pembahasan pertama yaitu ada penafsiran kitab tafsir dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir berpendapat bahwa Quran surat An-Nur ayat 27 sampai 29 merupakan etika-etika atau syariat yang diajarkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, yaitu etika dalam meminta izin masuk ke dalam rumah orang lain untuk keperluan. Allah menandaskan bahwa mereka tidak boleh memasuki rumah orang lain sebelum meminta izin kepada para penghuninya dan memberikan ucapan salam kepada mereka. Seorang yang hendak memasuki rumah orang lain dianjurkan meminta izin sebanyak 3 kali. Bila diizinkan, maka ia boleh masuk, dan bila tidak diizinkan, hendaknya ia pergi. Kitab Sahih telah menyebutkan bahwa Abu Musa pernah meminta izin untuk masuk ke dalam rumah Umar sebanyak 3 kali, tetapi tidak diizinkan baginya, maka ia kembali. Sesudah itu, Umar berkata, "Tidaklah tadi saya mendengar suara Abdullah ibnu Qais meminta izin untuk masuk?" Maka Umar berkata, "Berilah izin dia masuk." Mereka mencarinya tetapi dia telah pergi. Sesudah itu, Abu Musa kembali dan Umar berkata, "Mengapa kamu tadi pulang?" Abu Musa menjawab, "Saya telah meminta izin untuk masuk menemuimu sebanyak 3 kali, tetapi masih belum juga diizinkan bagiku. Dan sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila seseorang di antara kalian meminta izin sebanyak 3 kali, lalu masih juga belum diizinkan baginya, maka hendaklah ia kembali." Kemudian Umar berkata, "Sungguh kamu harus mendatangkan saksi yang membenarkan hadis ini ke hadapanku. Jika tidak, maka aku akan menyakitimu dengan pukulan." Maka Abu Musa pergi menemui segolongan orang-orang Ansor, lalu menceritakan kepada mereka apa yang telah ia katakan oleh Khalifah Umar. Mereka menjawab, "Tiada yang dapat menjadi saksimu kecuali hanya orang yang kecil di antara kami." Maka pergilah Abu Musa dengan ditemui oleh Abu Sa'id Al-Khudri, lalu ia menceritakan hal tersebut kepada Umar. Maka Umar berkata, "Hadis itu terlupakan olehku karena kesibukanku dengan transaksi daging yang ada di pasar-pasar." Yang berikutnya yaitu penafsiran dari Al-Misbah. Ayat ini berbicara tentang etika kunjung mengunjungi, yang merupakan bagian dari tuntunan ilahi yang berkaitan dengan pergaulan sesama manusia. Surah ini mengandung sekian banyak ketetapan, hukum-hukuman, dan tutunan-tutunan yang sesuai antara pergaulan pria dan wanita yang telah diajarkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar umat muslim selalu melakukannya sesuai dengan ajaran agama Islam. Memberi salam merupakan salah satu contoh dari meminta izin. Dalam konteks ini diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa Zaid bin Sabit berkunjung ke rumah Abdullah ibnu Umar. Di pintu dia berkata, "Bolehkah saya masuk?" Setelah diizinkan dan dia masuk ke rumah, Abdullah berkata kepadanya, "Mengapa engkau menggunakan cara meminta izin orang-orang Arab masa jahiliyah? Jika engkau meminta izin, maka ucapkanlah Assalamualaikum, dan bila engkau mendapatkan jawaban, maka bertanyalah, bolehkah saya masuk?" Sementara ulama menyatakan bahwa hendaknya pengunjung meminta izin dahulu baru mengucapkan salam, karena ayat ini mendahulukan penyebutan inatas. Dalam tafsir Al-Misbah, penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat tentang bertamu ini juga menjelaskan hendaknya ia mengucapkan salam baru meminta izin, sedangkan jika tidak melihat seseorang maka dia hendaknya meminta izin, misalnya dengan mengetuk pintu. Jika tidak menyumpai seseorang di dalam rumah itu, yang berhak memberi izin yaitu pemilik rumah. Jika hanya ada budak dan anak kecil, janganlah kalian memasuki rumah tersebut. Berikutnya, kesimpulan penafsiran. Meminta izin kepada penghuni rumah secara baik, hal itu dapat membuat seseorang menjadi lebih akrab dengan tuan rumah dan sesama muslim.
Sebagai seorang muslim yang mengerti akan ajaran agama Islam, tidak boleh memasuki rumah orang lain tanpa meminta izin dengan pemilik aslinya. Hal ini bertujuan untuk menghindari tuan rumah merasa terganggu, apalagi ketika seseorang melihat langsung ke dalam rumahnya yang mungkin kurang pantas untuk ditampakkan kepada orang lain, sehingga tidak menimbulkan rasa canggung di antara keduanya. Dan juga ketika meminta izin, hendaknya jangan berdiri tepat di depan pintu. Hal tersebut pastinya akan langsung melihat ke dalam rumah tuan rumah, yang seharusnya untuk tidak dilihat oleh orang lain. Orang-orang yang meminta izin harus menghindari mengetuk pintu secara berlebihan, karena ini menunjukkan ketidaktaatan moral. Jika pemilik rumah mengajukan permintaan kembali, jadi harus kembali. Ini tidak berarti pemilik rumah memiliki kebebasan untuk mengusir tamunya. Sebaliknya, itu berarti pemilik rumah harus mempertahankan perasaan tamu memasuki rumah yang tidak dihuni adalah ilegal. Namun, ini tidak berlaku jika rumah atau tempat kediaman yang akan dimasuki tidak dihuni lagi. Anda harus memperlakukan tamu dengan baik sebagai tuan rumah, menerima dan menerima tamu memiliki banyak manfaat, termasuk meningkatkan rezekinya. Relasi ayat dengan pendidikan. Pendidikan tentang etika dan tata krama dalam berinteraksi. Ayat-ayat ini mengajarkan pentingnya etika dalam berinteraksi dengan orang lain, seperti meminta izin sebelum memasuki rumah orang lain. Dalam dunia pendidikan, termasuk membangun karakter siswa agar memahami tata krama dan menghargai privasi orang lain. Mengajari siswa untuk menghargai batasan dan sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat merupakan bagian yang sangat penting dalam pendidikan karakter. Menjaga privasi dan kehormatan, salah satu aspek yang ditekankan dalam ayat tersebut adalah pentingnya menjaga kehormatan dan kesucian, baik secara pribadi maupun dalam hubungan sosial. Dalam konteks pendidikan, hal ini mengajarkan tentang pentingnya menjaga privasi diri sendiri dan orang lain. Siswa perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga perilaku dan batasan, serta bagaimana menjaga kehormatan diri sendiri dan orang lain di dunia yang semakin terbuka. Pendidikan menghargai keputusan orang lain. Dalam ayat tersebut juga disebutkan tentang pentingnya kembali jika disuruh tidak masuk. Hal ini mencerminkan rasa hormat terhadap keputusan dan hak orang lain. Dalam pendidikan, hal ini dapat dikaitkan dengan mengajarkan siswa untuk menghormati hak orang lain, mendengarkan dan meminta keputusan, serta bertindak kebijaksanaan ketika menghadapi pembatasan atau penolakan. Pendidikan tentang bertanggung jawab. Soal ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga hubungan sosial yang sehat. Dalam dunia pendidikan, hal ini dapat diterjemahkan dengan mengajarkan tentang tanggung jawab sosial dan bagaimana setiap individu mempunyai kewajiban untuk menjaga kehormatan dalam masyarakat. Siswa diajarkan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial.